Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Santi Pejuang LDM. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana jika perselingkuhan hadir dalam rumah tangga kita. Apakah kita harus bertahan atau harus berpisah? Akhir-akhir ini marak sekali ya teman-teman di sosial media public figure yang tersandung kasus perselingkuhan seperti ini. Dan ini termasuk ujian yang tidak ringan, ini termasuk ujian yang berat. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dengan hadirnya orang ketiga, rumah tangga yang tadinya kita rawat dengan baik, rumah tangga kita baik-baik saja, karena kehadiran orang ketiga bisa merusak rumah tangga itu secara sekejap, bisa hancur seketika kalau kita tidak bisa menemukan solusi yang tepat. Nah, respon pertama ketika kita melihat pasangan kita berkhianat, pastilah kita akan tidak merasakan baik-baik saja. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena Allah pun titipkan ujian itu kepada saya, teman-teman. Jadi saya tahu betul rasa hati yang sangat sakit, rasa kecewa yang sangat dalam, kepercayaan yang dihianati. Di saat kita sudah menjaga hati, di saat kita sudah menjaga amanah dengan baik, ketika kita sudah setia dengan pasangan kita, dan ternyata pasangan kita yang mengkhianati kita di belakang, itu rasa sakitnya luar biasa dan akan menjadi luka yang tidak akan pernah terlupakan bahkan sampai seumur hidup. Setelah kita mengetahui kenyataan seperti itu, pastilah respon setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin langsung menangis berhari-hari, ada yang mungkin emosinya meledak-ledak, ada sampai tingkatan yang parah bisa sampai depresi, naudzubillah min dzalik ya, kalau kita tidak bisa mendapatkan solusi yang tepat. Kalau saya pribadi, setelah saya menerima kenyataan ini, manusiawi ya, kita akan sedih. Saya sedih teman-teman, sedih, sakit hati juga iya. Tapi saya kembalikan lagi, saya percaya bahwa saya mendapatkan ujian ini datangnya dari Allah. Dan saya harus mengambil jawabannya juga sama Allah. Nah, dari keadaan ini, di saat keadaan saya tidak baik-baik saja, saya mulai perbaiki hubungan saya dengan Allah. Saya rutinkan ibadah saya, teman-teman. Karena itu adalah penenang saya waktu itu. Saya merasa walaupun saya punya keluarga, punya teman, punya kerabat, saudara, itu tidak bisa meringankan rasa sakit hati saya yang teramat dalam atas pengkhianatan pasangan saya. Jadi di situ saya mulai menceritakan semua kejadian itu sama Allah, dan disitulah saya menemukan ketenangan secara perlahan. Memang masalahnya belum selesai, tapi setidaknya dengan kita bisa tenang, solusi akan datang dengan sendirinya, teman-teman. Percayalah, karena saya sudah membuktikannya. Setelah saya amati ya di sosial media, biasanya saya di sosial media mencari ketenangan itu mendengarkan ceramah, tausiah ya di video YouTube. Kadang di beranda nggak sengaja tampil berita perselingkuhan dari public figure yang lagi rame kayak gitu. Jadi saya merasa ujian ini nggak hanya saya loh yang mengalami, tapi banyak orang luaran sana yang juga mengalami hal semacam ini gitu. Dan ujiannya pun juga sama, dihianati dengan pasangannya. Rata-rata yang melakukan pengkhianatan itu adalah dari pihak laki-laki atau suami ya teman-teman. Jarang sekali kasus ini terjadi yang selingkuh itu yang pihak perempuan atau istri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Setelah saya memahami, ternyata gini ya teman-teman. Seorang laki-laki itu ujian terberatnya adalah harta, tahta, wanita, dan nafsu syahwat. Ya itu. Jadi, Allah datangkan ujian ini tidak hanya kepada laki-laki yang tidak baik saja, tapi kepada
laki-laki yang baik pun tidak luput dari ujian Allah ketika Allah itu memang berkehendak memberikan ujian tersebut. Nah, saya kasih contoh ya, public figure yang melakukan perselingkuhan. Pertama, seorang laki-laki, dia orang baik, tahu agama, tahu ibadah, pastilah dia juga tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi apa? Dia tetap melakukan kesalahan itu. Bahkan sampai parah, dia sampai nikah siri dan si istri sahnya tidak tahu. Padahal dia orang baik, ya kan? Yang kedua, seorang laki-laki, dia public figure, memiliki istri yang baik, dan di sosial media dia kelihatan sangat bucin terhadap istrinya, bertanggung jawab kepada keluarganya. Tapi apa? Dia juga melakukan perselingkuhan. Jadi ujian ini datangnya kepada orang yang Allah kehendaki, tidak hanya kepada orang yang tidak baik, tapi bisa juga hadir kepada orang yang baik. Allahu alam ya, ketika Allah ingin menguji seorang hambanya, itu bisa dengan berbagai cara. Nah, setelah semua ini terjadi, pastilah kita akan berada di fase bingung. Kita harus melangkah seperti apa dalam menyikapi hal ini. Di tengah rasa kehancuran kita, di rasa sedih kita, terkadang itu nasihat dari orang tua, dari teman, kerabat, itu tidak mengurangi rasa gelisah kita gitu teman-teman. Kita akan tetap sedih. Jadi percayalah teman-teman, kalau kejadian ini hadir itu adalah ujian dari Allah, maka yang dapat memberikan jawabannya juga Allah. Tergantung dari kitanya, kita mau mengambil jawaban itu tidak. Kalau kita ingin mengambil solusi yang tepat, libatkan Allah dalam menyelesaikan masalah ini. Itu yang saya lakukan ya teman-teman. Dan itu Masya Allah, Allah kasih petunjuk yang sangat luar biasa dan memberikan solusi yang terbaik. Ada satu titik di mana saya, mungkin teman-teman juga merasakan, setelah adanya pengkhianatan ini, bagaimana langkah kita setelah itu, langkah kita selanjutnya. Saya pernah berada di posisi seperti itu juga teman-teman. Saya ingin bertahan atau berpisah. Bertahan sakit, berpisah pun juga sakit. Dari kebingungan itu, saya melakukan sholat istiqoroh teman-teman, dan itu manfaatnya luar biasa. Saya serahkan semua urusan ini sama Allah. Saya pasrahkan rasa sakit hati saya ini baiknya seperti apa. Dan Allahu alam, Allah menjawab doa saya teman-teman. Dalam saya melakukan sholat istiqoroh itu, Allah seperti ngasih jawaban kepada saya bahwa rumah tangga saya ini masih bisa diselamatkan. Masih ada kebaikan di dalamnya, dan serasa saya itu harus tetap mempertahankan seperti itu. Dan anehnya lagi, ada satu tausiah ya, ada satu ceramah yang isinya itu mengena sekali di hati saya. Dan ini menjadi salah satu pertimbangan saya untuk mempertahankan rumah tangga dengan suami saya. Mungkin teman-teman nanti kalau mau lihat tausiahnya, ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin bisa juga jadi jawaban kepada teman-teman ya. Dari Ustadz Rifki Jabar Tholib. Ya, tausiah beliau sungguh luar biasa, yaitu ketika rumah tangga kita sedang tidak baik-baik saja, ketika kita bingung memilih bertahan atau berpisah. Nah, ini ada 6 poin teman-teman. Ini akan saya jabarkan secara ringkas saja. Dan nanti kalau teman-teman mau lihat video panjangnya, nanti akan saya share linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, langsung saja poin yang pertama, yaitu rumah tanggaku adalah ibadahku. Jadi, pernikahan itu adalah ibadah sepanjang hidup ya teman-teman. Mendekatkan kita kepada kebaikan dan rahmat Allah. Tentu saja setan tidak suka. Makanya dengan
segala cara dia akan menghancurkan itu. Nabi Adam saja yang beliau sudah terkenal dengan keimanannya bisa goyah keluar dari surga karena memakan buah yang dilarang, dan dia dikeluarkan karena bujuk rayu setan. Bagaimana dengan kita seorang manusia biasa yang iman kita itu masih naik turun, ya kan? Dan satu hadis yang mengatakan bahwa ketika kita mendekati dan menyenangi sesuatu yang haram, maka Allah akan mencabut nikmat halal dari hidupmu. Na'udzubillahi min dzalik, yaitu tipu muslihat setan seperti itu ya teman-teman. Kalau dalam rumah tangga biasanya terkenal dengan jin dasim ya kalau nggak salah, yaitu ya. Nah, dari poin pertama ini, yaitu kata Ustadz Rifki Jabar Tholib, kalau masih ada kebaikan dalam rumah tangga setelah ujian itu datang, maka pertahankanlah. Contoh misal, setelah kejadian ini suami kita mengakui kesalahan dan dia ingin memperbaiki kesalahannya. Atau mungkin dengan ujian ini berdampak dengan kita semakin dekat sama Allah, kita bisa menjadi lebih baik, masih ada kebaikan ya teman-teman, maka pertahankanlah seperti itu. Tapi kalau setelah ujian ini datang, rumah tangga kita semakin kacau, semakin banyak konflik, pertengkaran, dan dirasa sudah tidak ada kebaikan di dalamnya, maka bisa dipilih mau tetap bertahan atau memang berpisah. Itu adalah solusinya jika itu sudah tidak ada kebaikan dalam membangun rumah tangga tersebut. Kemudian poin yang kedua, yaitu menggapai ridho Allah. Ya teman-teman, kita hidup di dunia itu mau berapa lama sih? Apa sih yang mau kita cari? Kalau dipikir ya, kalau kita bisa memahami itu gitu. Kita hidup itu hakikatnya mencari ridho Allah, ya kan? Kalau memang dari ujian ini, jadi ujian rumah tangga ini menjadikan Allah ridho kepada kita, maka pertahankanlah selama kita masih kuat mempertahankan. Jangan lihat manusianya. Lihatlah, oh pernikahan itu adalah ibadah sepanjang hidup. Dan jika dalam pernikahan itu Allah memberikan ridho kepada kita, maka kita harus bertahan teman-teman. Seperti itu. Karena Allah, bukan karena manusianya. Juga kalau kita punya keturunan ya, kita sudah punya anak, itu mungkin kita bisa bertahan karena anak. Yang ketiga, kuatkan kesabaranmu. Dalam istilah, sabaranmu adalah surgamu. Allah mencintai dengan orang-orang yang sabar. Memang itu, kesabaran itu tidak mudah ya teman-teman. Sabar itu susah. Saya merasakan ya sabar, rasanya sabar. Tapi kalau kita bisa mendapatkan rasa sabar, Masya Allah, rasanya itu di hati tenang sekali. Seperti Allah itu membersamai langkah kita. Hati kita itu tenang. Tenang yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, teman-teman. Betul itu adanya. Kalau kita masih bisa sabar, pertahankanlah, teman-teman. Selagi kita masih bisa sabar, bertahanlah. Tapi kalau memang sudah di luar keadaan kita dan kita serasa sudah nggak sabar, ya sudah. Kalau memang perpisahan itu jalan yang terbaik, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu sejauh mana memaafkan pasangan atau husnudon. Ya. Selagi kita masih punya rasa husnudon kepada pasangan kita, seperti contoh, oh iya, suami saya orang yang baik, suami saya bertanggung jawab. Mungkin dia melakukan hal seperti itu karena dia sedang kehilangan arah, mungkin karena pergaulan dari teman-temannya, atau dia terbawa arus dari pergaulan di luar yang saya tidak ketahui. Dan bawalah dalam doa, ya Allah, suami saya orang yang baik, maka jagalah dia selalu menjadi orang baik. Selagi rasa husnudon kita ada, maka bertahanlah. Misalnya kita sudah memberi kesempatan dan dia mengulangi kesalahan lagi, selagi kita masih bisa berhusnudon, bertahanlah sampai seterusnya, sampai rasa husnudon kita itu habis.
Sudah dikasih kesempatan mengulangi lagi, kasih kesempatan mengulangi lagi, berarti kan tidak ada perubahan. Nah, dari situ kita bisa pertimbangkan, kita bisa bertahan atau berpisah. Karena kalau rasa husnudon kita sudah habis, itu yang ada hanya suudon aja teman-teman, dan itu tidak enak. Hidup dengan rasa suudon itu tidak akan tenang, rasa gelisah terus gitu teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu musyawarah, ya, musyawarah. Libatkan pihak yang terlibat, dibicarakan baik-baik. Mungkin suami istri yang mungkin masih punya unek-unek yang selama ini pasangan kita nggak tahu, ungkapkan agar saling mengerti gitu. Perasaan masing-masing yang dipendam, yang pasangan kita nggak tahu, keluarkan. Mungkin dari situ kita punya solusi. Kalau memang ego masing-masing masih tinggi, kalau memang ada dihadirkan penengah, hadirkanlah penengah. Bisa dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Bermusyawarahlah, pasti akan ada titik temu. Karena musyawarah itu adalah sesuatu yang baik, yang akan menemukan kesepakatan di dalamnya. Dan yang keenam yaitu istiqoroh. Kita mengambil keputusan apapun tidak hanya dalam urusan rumah tangga ya, tapi dalam hal apapun itu kita libatkan Allah dengan cara sholat istiqoroh. Di saat kita bingung, kita harus bertindak seperti apa, jangan sampai kita salah langkah, maka Allah lah yang akan memberikan jawabannya dengan baik. Sudah pasti teman-teman, karena saya juga melakukan itu, Allah pasti akan ngasih kita solusi yang terbaik. Karena pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup, sudah pasti ujian itu akan datang silih berganti ya teman-teman. Tidak hanya masalah orang ketiga saja sebenarnya, banyak. Bisa faktor ekonomi, faktor kesehatan, keturunan, atau bisa dari faktor mertua, ipar, itu akan jadi ujian kita dalam rumah tangga. Maka dari itu, yuk sama-sama dalam menjalani pernikahan ini kita libatkan Allah, kita perbaiki ibadah kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Percayalah, ketika engkau memperbaiki ibadahmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu yang saya terapkan dan saya juga merasakannya teman-teman. Alhamdulillah, karena ujian ini datang, saya juga memahami ya, ujian ini datang kepada saya karena saya terlalu mencintai suami saya. Karena Allah pun sudah mengatakan bahwa kita tidak boleh mencintai sesuatu secara berlebihan, karena apa yang kita cintai secara berlebihan itu akan diuji kepada kita, gitu teman-teman. Jadi ini jadi pengingat saya juga, bersandarlah kepada Allah, karena Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Berharaplah hanya kepada Allah, karena Allah tidak akan membuat kita sedih. Teman-teman, setiap ujian pasti ada hikmah, dan percayalah, hidupmu akan penuh dengan keberkahan kalau kita selalu melibatkan Allah di dalamnya. Yuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang, yang mengalami hal yang sama, yang Allah titipkan ujian yang sama seperti saya, bangkit yuk, bangkit. Boleh sedih, jangan berlarut-larut ya. Dan bawalah itu dalam doa, dekati Allah dan mintakan solusinya dengan Allah. Saya yakin itu adalah cara yang terbaik. Yaitu tadi teman-teman tentang topik pembahasan saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan menjadi motivasi untuk beberapa teman yang mungkin saat ini sedang masih sedih. Ayo bangkit, kalian bisa. Saya bisa, kalian pasti juga bisa. Saya akhiri topik kali ini. Semoga menjadi berkah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.